Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia akan menyaksikan keingkarannya. Manusia yang keras kepala pun kalau sudah ditembak sebagai koruptor, dia merasa tidak bisa. Kalau mau hukum semuanya. Saya terjebak oleh sistem yang tidak kondusif, yang sehingga saya menjadi seorang koruptor. Lalu di dalam penjara pun tidak ada rasa bersalah. Padahal sebagai seorang yang ahli politik, ahli strategi, ahli retorika, masa tidak ahli membaca tanda-tanda bahwa sistem yang tidak baik ya harus dirubah. Jangan pura-pura tidak tahu, lalu merasa sebagai backing harus mendapat fee yang paling besar. Model-model orde baru yang tidak ditinggalkan. Masih saja merasa bahwa rakyat itu bodoh, rakyat itu tolol, rakyat itu bego. Pun kaum milenial sekarang yang terpecah menjadi dua, kasihan di abad milenium ini. Yang satu bertaklid buta kepada agama, akhirnya dengan jargon-jargon radikalisme gampang dipengaruhi menjadi terorisme. Lalu yang gemar dengan kemewahan, yang gemar dengan dunia, yang gemar dengan gemerlap, bergabung kepada kaum milenial teknologisme, terjebak dalam aturan-aturan digital. Yang tua, yang penting keluarganya hidup aman, tentram, sampai 7 turunan, tidak peduli dengan sistem negara, yang penting bisa makan dengan perut kenyang. Keluarganya bisa jalan dengan mobil yang ber-AC, dihormati di mana-mana. Yang muda dengan jargon-jargon palsu masuk ke dalam partai politik. Lalu begitu diiming-imingi dengan wanita, diiming-imingi dengan harta, lupa janji-janjinya kepada rakyat. Dan mereka semua itu nanti akan menyaksikan keingkaran-keingkaran semacam itu. Retorika-retorika mereka yang berlaku di dunia tidak berlaku di hari penghisapan, di hari akhirat tidak berlaku. Karena yang bicara bukan lagi kebebalan otaknya, kekeras kepalaan hatinya. Yang bicara itu hati nuraninya yang paling jujur. Ruh yang ukurannya paling kecil, lebih kecil dari virus corona 1/juta. Ruh yang mampu menembus tebalnya kaca, setebal apapun. Eksperimen-eksperimen manusia yang mencoba menahan lajunya ruh tidak akan bisa. Dengan batu-batu es diawetkan jadi mumi tidak akan bisa. Manusia pada kodratnya akan mati. Ketika dia tidak bisa bernapas, sudah, mau alasannya karena jantung, karena lambung, karena liver, karena kanker, karena disantok bulu babi atau semacam itu, tidak bisa, manusia pasti mati. Pokoknya kalau tidak bisa bernapas ya sudah. Alasannya macam-macam. Entah itu kecelakaan, bencana alam, ditabrak kereta. Ruh yang paling sejati itu nanti akan berbicara. Saya sudah berbuat tidak adil terhadap diri saya sendiri, ya Allah. Hukum saya, ya Allah. Kau tidak bisa dihukum, kau suci. Maka jadilah kau berbentuk fisik manusia seperti waktu di bumi. Rasakan itu, hasil perbuatanmu. Yang 1 hari sampai 1000 tahun.
dan lalu dengan kebanggaan karena Islam lalu dapat syafaat dari Rasulullah. Oh tidak, masih jauh perjalanan syafaat. Ketika tidak ada satu manusia pun yang tidak dipastikan masuk surga atau neraka, tidak ada itu namanya syafaat dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah. Begitu ya, Islam itu peringatan yang paling nyata, yang paling jelas, yang paling tegas. Bukannya macam-macam kita kembali kepada Bani Israel, Bani Nasrani, Bani Majusi, penyelamatan halusinasi, delusi. Sejak apapun kita ditolong oleh darah Yesus. Oh tidak, pindah agama saja kalau kalian percaya semacam itu. Ya maaf ya, ini saya yang bodoh yang berkata. Tidak sayang, Islam itu agama yang dewasa, agama yang fitrah. Satu napas Anda hadir di dunia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu pahala. Mudah bagi mereka yang berakal, hati yang luas dan berusaha untuk menaklukkan hawa nafsu, mudah. Tidak terjebak oleh panca indera, lalu dengan ingin membahagiakan mama, membahagiakan papa, membahagiakan adik sekolah, semua itu dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara. Oh tidak, banyak jalan menuju Roma kalau Anda sabar. Wal asri innal insana lafil usri, yang selalu berjalan pada kebenaran, melakukan kebaikan, senantiasa saling menasihati pada kebaikan dan kesabaran. Yang terakhir sabar. Sabar itu ada batasnya. Kata siapa? Tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya udah dari kemarin kiamat, melihat kelakuan umat manusia ini Allah kesal. Sabar itu tidak ada batasnya. Godaan iblis lanatullah itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau gua yang gak ambil ini kesempatan, yang mereka yang lain yang ambil. Oh, karena kalian tolol. Kalau udah tahu ada sistem semacam itu, buka kepada rakyat, buka kepada kepolisian, buka kepada kejaksaan. Jangan sampai orang berikut setelah Anda berlaku terjebak oleh dengan sistem seperti itu. Retorika, logika untuk mengalahkan segala cara, pada intinya Anda ingin berbuat nyaman. Tiap hari dilampiaskan dengan hawa nafsu bersama wanita-wanita yang tidak muhrim, mafia, skandalisme, sindikat. Mau tidak mau, umat Rasulullah harus seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi saya punya suara, punya data, punya fakta, punya logika, punya nurani, punya hati. Tidak ada yang bisa membantah hal-hal semacam itu. Kasihan anak cucu kita mau jadi apa nanti. Kalau sistem-sistem jahilisme, sistem-sistem iblisnisme, sistem-sistem setanisme kita biarkan, menutup mata. Kalau tidak mengganggu konsentrasi umat kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu gak masalah. Dosa-dosa tanggung sendiri ini kadang-kadang akibatnya kepada seluruh umat atas nama rakyat. Tai kucing. Astagfirullahaladzim. Dan sesungguhnya
manusia akan menyaksikan keingkarannya. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.